Yo guys, balik lagi, welcome to my channel. Akhirnya setelah sekian lama gua upload video lagi. Nah, sesuai thumbnail gua hari ini, gua mau kupas habis lebih detail tentang motor kesayangan gua ini, dari total modifikasi hingga spek-spek lengkapnya. Jadi ikutin terus ya guys videonya. Let's go, kita kupas lebih dalam. Go! Nah, untuk pertama, ini saran gua nih ya guys, kalau kalian mau bikin motor kalian terlihat racing tuh paling pertama yang harus dimainkan itu adalah sektor kaki-kaki. Kenapa? Karena kaki-kaki itu bikin semuanya makin keren cuy. Apalagi pakai ban gambut ya, gue suka banget nih pakai ban-ban tipe gambut. Nah, jadi kita bahas dulu paling pertama adalah bagian sektor kaki-kaki, oke? Nah, untuk kaki-kakinya sendiri, untuk pelek nih terutama, ini udah gue ganti ya guys. Gue ini pakai merek velg Cemco ya. Ini velg Cemco, palangnya atau motifnya itu kayak punya Ninja 250 ya guys. Nah, untuk velg depannya sendiri ini lebarnya itu adalah 2,15 inch. Kalau untuk belakangnya adalah 2,5 inch. Nah, ini profilnya seperti punya Satria, sorry, maksudnya punya Ninja 250. Keren ya guys. Nah, untuk harganya sendiri nih ya guys ya, harganya waktu itu gue beli itu, ini khusus punya Mio Entry ya, jadi plug and play, nggak ada modif atau bubut apa-apa ya. Itu adalah harganya 850.000. Lumayan juga ya guys ya. Tapi untuk dapatkan sektor kaki-kaki yang gemuk, mantap, padat, berisi, ya oke lah gue ganti. Lalu dengan menggunakan velg ini otomatis ban juga kita harus ganti ya guys. Nah, untuk ban sendiri ini gue udah ganti, gue pakai punya merek Mizel, kelihatan kah? Nah, ini gue pakai punya Mizel. Untuk depannya sendiri gue menggunakan ukuran 90/80. Ini adalah Mizel M77. Sedangkan untuk yang belakang sendiri, ban belakang, ini tampak belakangnya ya, gambut banget loh, keren kan? Nah, ini gue menggunakan 100/80 guys. Ini punya Mizel juga, itu punya M66. Nah, untuk harganya nih guys, kalau untuk yang depan itu gue waktu itu beli harga 180.000. Kalau untuk belakang lebih mahal sedikit karena kan memang lebih lebar ya, yaitu 190.000 gitu guys. Itu untuk sektor kaki-kaki ya. Nah, oke guys, next berikutnya yang mau gue bahas adalah knalpot. Nah, untuk knalpot ini gue udah ganti ya, bukan yang standarnya lagi. Kalau untuk knalpot ini sendiri gue pakai punya Xeon GT. Ini yang kenapa gue suka banget, karena dia racing banget, terus lebih berisi dia. Kayak gue terlihat ya, dapat racing looknya lah. Nah, untuk ini nih gue udah harus ganti lehernya tuh, makanya ada bekas. Nah, tuh ada bekas sambungannya ya. Nah, itu ini untuk harga knalpotnya sendiri ya guys, gue itu beli second punya orang copotan 350.000, belum termasuk leher. Nah, untuk leher sendiri gue harus bikin, dan ini gue pakai stainless steel ya. Itu untuk lehernya sendiri itu 150.000 gitu guys. Tapi hasilnya sih gue sangat suka sih, bentuk dari bentuk segala macem gue suka banget tuh kayak gitu. Mantap, dapatlah racing looknya guys. Oh, mantap kan? Oke, kita lanjut ke part berikut. Nah, part gurih berikutnya adalah bagian disc brake atau rem cakram, piringan cakram. Nah, ini untuk cakram sendiri gue menggunakan merek PSM tipe floating. Nih, kenapa dibilang floating? Karena ininya nih. Nah, tuh dia itu nggak nyambung, disambungkan dengan ini, jadi itu tuh floating.
floating itu memberikan lebih pengereman tuh lebih nikmat, lebih enak kalau menurut gua ya. Kayaknya motor-motor racing tuh kebanyakan untuk disc brake itu pakai tipe floating tuh guys. Oke. Nah, ini adalah merek PSM dengan motifnya kembang bunga gini. Dia ada yang full piringan dong juga ada. Nah, untuk ukurannya ini gua naikin 2 cm dari orinya. Artinya ini ukuran 220 mm. Nah, untuk harganya sendiri Cakra disc brake ini gua waktu itu beli sekitar 275.000. Mantap. Nggak sia-sia sih, gue suka banget nih. Ada nggak fokus. Nah tuh mantap lah, ada tulisan PSM nya. Coba kita putar dulu. Nah itu dia, ada tulisan PSM nya. Nah situ kelihatan. Nah itu dia. Oke. Kalau untuk remnya sendiri masih original, gue lebih suka original. Oke. Next ke part berikutnya, kita main ke sektor kirian kalau kata anak-anak motor. Nah, untuk spek mesinnya sendiri sih secara keseluruhan gua masih standar-standar aja, kecuali gua ganti pakai roller nih. Rollernya ini kan kalau originalnya Mio M2 itu 12 gram. Nah, ini udah gua ganti yang 10 gram punya Seon. Kenapa gua ganti? Karena kan gua udah menggunakan ban super lebar nih, otomatis lebih berat. Jadi kalau gua nggak ganti menggunakan 10 gram, dia itu tarikan awalnya ngeden banget, tapi memang enak di akhir. Nah kalau ini gue ganti 10 gram, memang jatuhnya enak di awal, tapi nggak ada larinya. Nah untuk rollernya sendiri gue ganti seharga 75.000 guys. Oke. Nah part berikutnya, nah ini dia nih, mantap nih. Untuk bagian shock itu gue menggunakan adalah shock tabung RCB SB2 line warna merah. Nah ini punya Racing Boy dengan ukurannya adalah 295 mm, dan dia bisa diatur dengan 2 sisi. Dari sisi atas ini untuk ngatur springnya, tebel itunya, lalu berikutnya di bawahnya juga bisa diatur untuk kecepatan reboundnya. Nah ini mantap nih guys. Untuk harganya, waduh ini agak-agak emang harganya nih. Kebetulan waktu itu gue dapat second, masih baru pakai sebulan 2 bulan. Jadi waktu itu agak miring harganya, langsung gue angkut nih. Waktu itu gue beli sekitar 950.000. Menguras kantong sekali ya guys. Tapi yang kita dapat tuh emang enak sih. Untuk shocknya bener-bener mantap banget, menurut gue recommended banget. Selain YSS ya, pakai Racing Boy sih mantap guys. Berikutnya kita pindah ke sektor depan. Nah untuk sektor depan gue bahas paling pertama adalah untuk lampunya sendiri. Lampu depan gue udah ganti pakai LED. LED-nya itu LED Osram T19 warna cool white. Nah untuk voltnya itu adalah menggunakan 12 volt. Lalu untuk lampu dekatnya 5 watt, lampu jauh 6 watt. Untuk detailnya nanti gue kasih lihat gambarnya. Nah waktu itu gue belinya itu sekitar coba kita lihat ya, kelihatan tidak ya? Agak silau ya, nanti gue kasih lihat detailnya. Nah waktu itu gue beli seharga 55.000. Dan untuk pemasangannya ini plug and play ya guys, nggak usah ubah apa-apa. But ada suara pesawat, biarkan dia lewat dulu. Malum lah, dekat rumah, dekat bandara, begitulah. Oke, gue lanjut lagi. Nah untuk pemasangannya ini plug and play ya, nggak ada ubah apa, langsung plug aja, langsung masukin ke fittingnya, nggak ada yang perlu diubah apa-apa. Oke guys. Nah untuk lampu depannya juga ini agak gelap kan guys teman-teman. Nah ini gua smoke, gua kasihin kaca film smoke yang kualitasnya agak bagus, makanya ini udah 5 tahun gua smoke, masih bagus hasilnya, belum ada pocel-pocel apa-apa. Jadi terlihat kesannya lebih racing banget dengan lampu depan agak dihitamin gitu. Nah untuk smoke-nya ini waktu itu gua pasang seharga 70.000. Agak mahal sih memang, karena waktu itu dia bilang kualitasnya ini yang bagus, jadi gua oke-oke aja, dan terbukti udah 5 tahun gua pasang masih oke. Kita lanjut ke part atas bagian handle. Nah pertama gua bahas yang sini dulu deh. Untuk end grip atau jalunya ini gua menggunakan ori, spare part ori dari Suzuki Satria F ini, makanya dia sangat oke. Maksudnya nggak karat nggak apa. Ini udah 5 tahun gua pakai, nggak ada karat sama sekali loh. Nah, bener-bener stainless steel dan di chrome. Itu waktu itu gue beli satu set sepasang itu seharga 55.000 guys. Oke, lanjut lagi ke bagian depan. Nah ini terlihat ada sebuah topi di sini. Nah ini gue menggunakan visor punya
Jupiter MX lama. Nah, biar terlihat kesannya lebih racing loh guys. Gimana menurut kalian? Terlihat keren? Ini memang gua jebol, sayang sedikit gue jebol, tapi nggak apa-apa untuk dapat racingnya bagus. Ini penampakan dari belakangnya seperti ini. Nah, untuk visornya ini gue beli seharga 20.000 aja guys, murah kan, nggak mahal-mahal amat. Lalu habis itu gue kasih clearnya clear dop, kayak warna jadi seperti ini. Oke, lanjut ke part berikutnya. Ini adalah part voltmeter dengan dua mode, ada ampere dan sama jam. Gue pasang sebenarnya ini buat lebih penting buat jamnya sih, sama ampere sih perlu, tapi kalau untuk perjalanan jauh gue butuh jamnya karena Mio kita ini belum ada jamnya di speedometernya, jadi gue pasang. Dan gue nggak mau taruh di atas karena terlihat kurang rapi, jadi gue pasang di sini lalu gue tambahin dengan sebuah bracket. Nah, kayak gitu tuh guys. Nah, untuk voltmeternya sendiri ini gue beli seharga 50.000. Lalu untuk bracketnya juga gue bikin, itu harganya 25.000 gitu guys, jadi terlihat lebih rapi. Part berikutnya yang gue bahas adalah bagian jok. Nah, lebih tepatnya sarung joknya ini gue udah ganti pakai MB-Tech asli dengan motif karbon, lihat. Nah, dengan stitching warna merah. Kenapa merah? Karena merah itu racing. Nah, untuk sarung joknya sendiri ini, nah ini ada embossnya ya. Nah, untuk sarung joknya sendiri itu gue beli seharga 90.000 guys. Ini ori, jadi benar-benar enak, nggak licin. Jadi pas kita duduk nggak ngerosot. Terus ini bannya benar-benar enak. Itu 90.000 guys. Lalu gue papas juga nih. Nah, terlihat kan agak gue papas. Nah, waktu itu gue papas jok itu sekitar berapa ya? Gue juga lupa sih. Ya, kalau nggak salah sih sekitar 20-30 gitu deh guys. Ya, anggaplah 30.000 ya guys ya. Oke, kayak tampilannya begini. Mantap kan? Oke guys, berikutnya paling tinggal pretelan-pretelan kecilnya aja, kayak misalnya gini, gua potong spakboardnya biar lebih pendek, biar terlihat kesan racingnya lebih dapat, lebih bagus menurut gue ya. Tapi ya ini ada resikonya, yaitu ya kalau hujan nyiprat-nyiprat lah, kasihan orang belakang atau kita kalau lagi cepet-cepet atau ngebut di waktu kondisi jalan basah. Lalu gua ada ganti giniannya juga nih, baut-bautan gitu buat lebih kesan, dapat kesan racing aja, lucu warna merah gitu. Lalu ada ganti lampu-lampu kecil di speedometer maksudnya. Gue ganti warna putih semua, bawahnya kan kuning ya, gue ganti semua. Lalu sama lampu senja, ini juga gue ganti warna putih LED juga. Ya kurang lebih untuk part-part pretelan kecil gitu sama spion, ya total 70.000 guys. Seperti itu. Jadi beginilah tampilan keseluruhan motor gua. Menurut gua simple untuk modifannya, tapi untuk racing looknya dapat kayak gitu. Ini tampilannya dari samping. Nah gitu guys. Nah, tampak dari belakang, bahannya seksi, gambut, mantap. Nah guys, itu dia kurang lebih penjelasan dan detail harga dan detail speknya. Jadi total biaya yang gue keluarin untuk Mio MT kesayangan gue ini dengan modifan segitu banyak adalah sekitar 3.455.000. Nah lumayan juga ya, tapi itu gue modif dalam jangka waktu 5 tahun sih. Jadi ya nggak berasa juga karena dikit-dikit. Dan untuk motor kesayangan sih ya harga segitu menurut gue worth it lah. Kalau menurut kalian gimana? Worth it nggak? Nah beginilah kurang lebih penampilan secara keseluruhan Mio M3 gue setelah modif ini itu. Menurut kalian gimana guys? Bagus apa enggak? Kalau kita tanya Mbak Google gimana ya? Mbak Google, menurut kamu gimana nih Mbak Google? Motor kesayangan gue nih keren apa enggak? Mantap suhu, kece banget selur. Oke, makasih untuk reviewnya Mbak Google. Oke, sekian gitu aja video gua kali ini guys. Semoga video gua dapat menjadi inspirasi untuk Mio MT kesayangan Anda. Dan jangan lupa share juga untuk teman-teman kita yang pengguna Mio MT, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat mereka juga. Oke, segitu aja video gua kali. Makasih udah menonton teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe kalau kalian suka. Oke, makasih. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya lagi. Bye bye.